Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, orang berdosa ditawan. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat ke-26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami ingin memahami kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan, tapi Engkau memberikan kelepasan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami renungan pagi kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adalah satu perkara yang berbahaya untuk membiarkan satu tabiat yang tidak bersifat Kristen tinggal di dalam hati. Satu dosa yang dimanjakan akan sedikit demi sedikit merusak tabiat, menaklukkan kuasa-kuasa yang lebih agung ke bawah keinginan yang penuh dosa. Ditiadakannya satu penjaga dari dalam tabiat hati nurani. Pemanjaan, satu kebiasaan yang jahat, satu kelalaian terhadap tuntutan yang agung dari tugas akan menghancurkan pertahanan jiwa dan membuka jalan bagi setan untuk memasuki diri kita dan memimpin kita kepada jalan yang sesat. Satu-satunya jalan selamat adalah dengan melayangkan doa setiap hari dari satu hati yang sungguh-sungguh sebagaimana Daud. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 48. Kita hidup dalam pengaruh sihir setan. Musuh akan membentangkan mantra tidak bermoral di sekitar setiap jiwa yang tidak dilindungi oleh kasih Kristus. Pencobaan akan datang, tetapi jika kita berjaga-jaga melawan musuh dan menjaga keseimbangan pengendalian diri dan kemurnian, roh-roh penggoda tidak akan memengaruhi kita. Mereka yang tidak melakukan apapun pada godaan yang jahat akan memiliki kekuatan untuk menahannya ketika hal itu datang. Tetapi mereka yang membiarkan diri dalam suasana kejahatan hanya akan menyalahkan diri mereka sendiri jika mereka dikalahkan dan jatuh dari keteguhan mereka. Kita harus dibimbing oleh teologi yang benar dan akal sehat. Jiwa kita akan dikelilingi oleh suasana surga. Pria dan wanita harus menguasai diri mereka sendiri. Mereka harus selalu waspada, tidak membiarkan kata atau tindakan yang akan menyebabkan kebaikan mereka berubah menjadi suatu kejahatan. Dia yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus menjaga dirinya sendiri, menjaga dirinya murni dan tidak tercemar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengaruhnya terhadap orang lain harus membangkitkan semangat. Counsels to Teachers, halaman 257 dan 258. Pada pagi hari ini kita diajarkan supaya kita sebagai umat Kristen dapat menahan sifat yang bukanlah Kristiani. Kita harus menghilangkan sifat-sifat itu. Dan pada pagi hari kita juga diajarkan supaya kita tidak memanjakan keinginan kedagingan kita. Kita harus menahannya sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Oleh karena di saat kita sudah berdosa, kita ditahan. Kita ditawan di dalam dosa.
sehingga kita sulit untuk keluar. Dan apabila kita dapat keluar dari dosa itu, maka Yesus akan selalu menolong kita supaya kita dapat tidak mengikuti lagi atau membiasakan diri kita lagi dengan dosa tersebut. Tapi bagaimana caranya kita keluar? Pada pagi hari ini sudah dijelaskan. Caranya supaya kita dapat keluar dari dosa adalah dengan berdoa setiap hari. Butuh waktu untuk kita berdoa supaya kita dapat keluar daripada dosa. Seberapa seringkah kita berdoa? Seberapa lamakah kita berdoa supaya meminta kepada Tuhan agar kita dapat keluar daripada dosa yang kita selalu lakukan? Oleh sebab itu, kita pagi hari ini pun diajak supaya kita datang kepada Yesus untuk meminta kepadanya penjagaannya agar kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Jangan sampai oleh karena kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita pun dapat berubah menjadi jahat, yang seharusnya sebagai umat Kristen kita menjadi umat yang baik. Kiranya kita dapat diingatkan supaya kita dapat keluar dari dosa. Datanglah kepada Tuhan melalui doa untuk meminta kepadanya supaya kita berubah. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang selalu melakukan segala kejahatan yang mendukakan hati-Mu. Tapi kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau dapat mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami dapat tinggalkan dosa yang selalu kami lakukan, dan kami dapat berubah sesuai dengan tabiat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Kita